Ini gue ngefans lah bro sama Java. Kayak kadang opportunity kita emang bisa dapat di tengah jalan. Itu jiwa kompetitif gue sangatlah tinggi banget bro. Di umur 19 itu nangis gue bro. Gue gak kuat gue bilang. Emang anak umur 18 tahun sebesar ini ya masalahnya gitu. Kerjaan gue ngapain bro? Bolos. Dari awal kita bertemu bego-begoan sampai kita tua mati pun kita akan tetap bego-begoan kayak gini. Java tuh hidup mati gue. Orang tahu kita punya ruko, keren kita banyak duit. Sebenarnya enggak, kita cari gara-gara. Yes. Untuk bisa step ahead. Yes. Back again with the hustler. Terakhir kita ngomongin apa ya bro? Masalah ini. Oh enggak, gue sekarang kan kemarin part 1 gue udah yang bicara terus ya. Gue mau tahu dari persepsi lu nih. Kok batuk? Bro, gue mau tahu dari persepsi lu pertama kali ketemu gue, tolong ceritakan bro. Ya jadi semata-mata bukan berarti gue masuk ke Java berarti gue langsung aja gitu loh, tanpa ada pemikiran apa-apa. Wah gue pengen masuk Java nih supaya gue dapat duit. Awalnya nggak kayak gitu mikirnya. Awalnya gue masuk Java supaya gue bisa berkarya lebih. Enggak bro. Apa? Lu ceritain dulu, kan gue awal approach lu nih dari si Peter kan. Nah lu tuh persepsi awal lu tuh pas gue approach lu tuh apa bro? Kan Sebenarnya kan awalnya kan kalau background lu kan kayak Putra Indonesia, model bla 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 kan. nggak, memang awalnya sebenarnya kan kalau lu lihat gue kan udah punya Jack gitu kan, karakter Jack. Nah memang sengaja gue tuh demen nulis puisi gitu, tapi sometimes dulu kan gue dunia pageant gitu kan. Okay. Nah dunia pageant ini kan bukan berbicara soal olahraga aja, tapi soal tentang mental isu, ya gitu-gitulah yang tentang kesehatan. Nah gue suka banget tentang kehidupan gitu. Makanya gue bikin si Jack yang ada puisinya. Tapi side di sana, beside di situ gue juga demen olahraga. Makanya pertama olahraganya gue nomor 2 kan dulu, awalnya tentang kehidupan dulu, karena hidup tidak selalu tentang olahraga gitu kan. Okay. Nah jadinya ya udahlah gue olahraga kayak biasa gitu kan. Habis itu tiba-tiba ada yang DM gue, Julio Putra. Cara Tapi approach, sebelumnya lu apa? di intro dulu nggak sih sama Peter? Enggak. Oh ya, enggak. Oh ya, pertama gue di intro dulu. Di si Julio si Peter cuma ngomong, "Nih sebenarnya ada satu baju brand lebih bagus daripada Bla 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 bla, brand Oke, lokal gitu." oke. Tapi sayang banget dia belum naik, sayang banget gitu kan. Makanya awal itu gue belum tahu lu. Gue hanya Peter bilang, "Yuk olahraga bareng, tapi pakai baju Java semua." gitu kan. Iya. Akhirnya gue pakai baju Java, segala macam. Akhirnya sampai saat itu ownernya sendiri, lu chat gua di situ kan, baru kita meeting dulu apa olahraga dulu pakai baju dulu apa meeting dulu sih? Lu pakai baju olahraga gue dulu. Oke. Si Peter buatin video. Oke. Itu gue seneng banget bro. Ada lu, Nam, ada dia kan. Itu semua yang gua liatin dari kemarin. Itu satu tim kesatuan gua, Lapis namanya. Lapis. Dulu namanya tim susu kacang. TSK. Karena nggak tahu nama grup aja, TSK aja. Anjir. Anjas. Oke. Terus habis itu pas lu approach gua, lu DM gua. DM-nya tuh sangat tidak profesional menurut gua. Oke. Kayak hustler aja tapi nggak tahu cara chat sopannya. Biasa kan gua mainnya brand-brand gede yang tentang brand-brand itu, cara approach DM karena email nggak dibaca tuh rapi gitu. Kalau ini nggak, anak muda aja. Gue udah bergerak di sini tapi sebenarnya gue udah lama. Apa lalu ngomong gitu intinya, mau meeting lah, oke meeting. Meeting juga nggak buat gue rugi kan. Akhirnya kita meeting pertama kali di Central Park. Gue habis selesai kuliah jam 3 jam 4-an ya. Kita meeting di Starbucks Central Park, ya kan? Iya. Itu awal pertemuan kita. Yoi. Di situ gue ngobrol, atau ternyata ya kita ngobrol udah kayak satu pemikiran gitu. Ini kita belum ada pemikiran buat kerja sama ya. Iya, belum. Nggak ada buat, apalagi gue kasih harga gue endorse, gue bilang, wah ini nggak mungkin orang-orang kayak lu yang lagi berjuang tahu harga gue. Menurut gue mungkin nggak mungkin lu mau harga gue gitu loh. Karena udah beda pasar dan beda visi. Kalau gua kan waktu itu cari duit, kalau lu kan lagi naikin aset. Nah akhirnya situ gua mikir, karena saat itu gua udah di tahap desperate bro. Yes. Karena ya mungkin kalau nggak desperate juga lu nggak akan chat orang-orang DM nggak juga. Karena awalnya tuh gua pengen kayak Gymshark. Yeah. Dia tuh kan nge-build si model-model dari nol.
Nah sebenarnya ada model yang gue udah bangun dari nol dan sekarang gue seneng banget liat mereka tuh kayak udah dilirik sana sini lah sama brand. Cuma gue kan awalnya karena gue nggak bisa keep mereka jadi loyal sama gue karena kan gue gak ada duit. Gue bisa menjanjikan apa-apa kan ke mereka. Lu hanya bisa ada produknya ya hanya itu Iya, aja. itu yang gue sedih sih. Harusnya waktu itu kalau emang sekarang udah posisi kita udah ada duit, mungkin itu model-modelnya akan stay loyal sama gue karena kan ya orang butuh hidup, butuh makan juga kan. Gak bisa lah gue cuma ngiming-ngimingin dia kasih baju doang nggak bayar kan nggak fair juga buat mereka. Ya udah, akhirnya sampai saat itu gue ngelihat lu punya visi segala macem dan akhirnya gue bilang lu kan, gue mau lu jadi brand ambassador gue karena lu berkarakter sekali bla bla bla. Yes. Ya gue lihat brand lu bagus tapi duitnya nggak ada, itu aja. Wah anjir, gue bilang, gue mau makan apaan? Kemarin lu kata itu brand punya gua gitu kan. Ya enggak lah, tapi gue lihat feedback lu bagus gitu loh. Toh gue juga lagi nggak dipegang brand siapa-siapa. Gue dengan senang hati memposting baju Java gitu karena memang awal basic gue adalah Putra Indonesia, gue lokal, followers gue semuanya lokal. Kenapa gue nggak mau posting lu tuh kenapa gitu? Karena memang itu udah lingkupnya gue gitu kan. Akhirnya ya kita nggak kerja sama apa cuma jadi teman aja, tapi nggak posting. Ya. Lu pun baru ngomong lu mau tanya investor lu dulu. Iya, ya kan? itu saat itu. Padahal mah lu nanya investor juga nggak akan jadi, investor lu mana setuju juga bayar begituan kan. Nah akhirnya gue ajakin lu latihan lah. Gue waktu itu di support sama F45 kan. Akhirnya gue ajakin lu latihan di sana. Akhirnya kita jadi temen lah di situ. Nggak ada endorse-endorsean, nggak ada apa-apa ya. Temen aja biasa 6 bulan gitu loh. Ya akhirnya ya sebenarnya sedikit cerita aja bagi teman-teman yang belum tahu gitu. Kenapa gue bisa di support F45 tuh followers gue tuh dari mana gitu loh. Nah jadi pertama kali dulu pas gue lulus SMA, gue itu ikut lomba. Intinya gue dulu dikatain cadel banget lah. Lu kalau temen-temen lihat lidah gue tuh pendek banget bro, sependek itu, dan gue gagap banget gitu. Kayaknya dulu gue masuk, dulu gue tuh kerjaan gue adalah cece gue kan magang. Gue nganterin cece gue tuh magang mulu di hotel apa gitu. Dia kan perhotelan sama kalau juga. Tiap hari gue pulang, gue makan KFC, pas gue anterin dia pagi-pagi gitu kan, gue makan di KFC ya, tiba-tiba ketemu salah satu orangnya ngomong, lu biasanya yoga gini-gini. Ternyata gue masuk ke agensi di situ. Masuk agensi. Akhirnya masuk ke agensi, dibuat grup WhatsApp kan. Pas dibuat grup WhatsApp, akhirnya dia suka share-share tentang perlombaan apapun, tentang ada audisi apapun. Akhirnya pas di-share gitu, gue keliat lah Putra Indonesia gitu kan. Tapi umurnya adalah 18 tahun sampai 28. Gue baru ulang tahun yang ke-18 waktu itu. Gue bilang, "Kak, aku mau ikut ini." Dia bilang, "Enggak, itu bukan buat kamu sebenarnya." Di situ hati gue kesel sih. Kamu latihan dulu, ngomong kamu juga masih cadel dan gagap gitu kan. Terus? Akhirnya gue masih jadi IO waktu itu yang Sweet 17 gituan. Akhirnya gue punya temen namanya Dika. Ya nggak apa-apa, Dika Musli. Dia tuh MC Sweet 17, ngehits, terkenal, ngomongnya pinter banget. Gue ngomong sama dia, kayak gue pengen deh. Toh kalau misalnya ini audisi kan gue ikutnya kan bebas, gue harus dari dia. Kalau dia nggak mau terima gue ya gue lanjut sendiri. Toh audisi formulir. Sendiri ya itu. Akhirnya gue Dika bantuin gue, tolong lu print foto muka gue di belakang tembok. Dika yang kasih tau gue, kalau lu nggak mau dari ini, dia orang baik banget. Kalau mungkin dia nggak suruh gue, mungkin gue nggak akan jadi Putra Indonesia sekali. Hanya sentilan dia ya buat gue berubah gitu. Ya Tuhan baik lah, kasih gue orang-orang baik. Akhirnya dia kasih tau gue kayak gitu ya, lu mau ayo bantuin foto di belakang tembok, print sendiri, formulir 150.000, bayar sendiri, bikin video opening sendiri. Tiba-tiba barulah di situ singkatnya gue print sendiri, gue audisi sendiri, make up nggak ngerti, diajarin make up, pakai kaos putih, celana jeans, kayak gitu. Kan istilah gue pertama kali ketemu manajer gue yang sekarang Karda. Di situ dia pegang Putra Indonesia DKI Jakarta. Nah akhirnya sampai saat itu barulah, waduh gila bro, orang-orangnya keren-keren semua lah yang DKI Jakarta. Orang-orang udah pada sukses-sukses lah menurut gue, yang orang-orang ada duit semua ya. Gue ngerti SKS aja belum. Karena gue masuk, gue bilang di situ sistem gue cuma mikir, wah gue sistem gue lihat sama Daud aja, gue nih jadi Daud tuh. Asal gue percaya sama Tuhan semua berjalan dengan baik aja. Merinding semua, public speaking nggak bisa apapun. Akhirnya ya singkatnya gue ikut audisi di situ, belajar latihan sampai puji Tuhan sampai situ gue juara 1 Putra Indonesia DKI Jakarta. Di umur gue yang paling muda waktu itu.
18 tahun. Akhirnya singkat cerita, gue mewakili DKI Jakarta, gue berangkat ke Pekanbaru Putra Indonesia. Nah itu melawan pemenang-pemenang yang menang juga. Akhirnya ya di daerah-daerahnya, kayak puji Tuhan juga gue juara 1 di situ. Itu gila banget, itu pengalaman yang gila banget. Ya intinya kalau temen mau tahu ya ada di story-story belakangnya gue lah. Intinya Putra Indonesia itu jiwa kompetitif gue sangatlah tinggi banget bro. Di umur 19 itu kuliah, semua kuliah cuma 2 bulan. Gue jadi penyiar radio. Wah itu semua nangis gue bro. Karena gue gak ngerti SKS gue udah terlalu banyak, 22. Gue jadi penyiar radio yang gue harus atur waktunya. Terus gue bikin ngatur si konten. Terus gue juga mau berangkat ke internasional. Jadi pas gua dari Pekanbaru gua menang, kan 2 minggu gua nggak kuliah, gua harus selesain tugas yang udah selesai. Tapi 2 minggu lagi gua akan berangkat ke internasional ke Thailand. Tapi 2 minggu itu gua harus minta ke 10 dosen tugas apa yang harus gua kerjain supaya gua SKS-nya tidak mundur. Tapi dibalik itu gua juga harus atur, karena gua udah penyiar radio, jadi siaran gua harus ditunda. Nah tunda ini nggak bisa ditunda karena udah level IM waktu itu. IM itu berarti udah berjalan, jam siaran gue udah jalan, jadi gue harus barter waktu 2 minggu gue ke orang-orang si penyiar lain. Itu gila banget gue ngatur waktu, kayak gue gue temen gue si gangster temen gue 5 orang, cuma itu doang yang gue harapin, dia semua yang kerjain tugas gue nggak kebayang lagi kalau nggak ada dia tugas-tugas gue nggak bisa kerja, mungkin gue cuti jadinya, dan gue bareng sama anak kuliah lain. Jadi kata temen gue, enggak, lu harus lempar toga bareng gue rame-rame. Gue di situ sedih banget. Lu harus lempar toga rame-rame sama gue. Lu mulai bareng sama kita, lu harus selesai bareng sama kita. Di situ gue sedih banget sih, sampai nangis gue. Gue nggak kuat tuh bilang. Emang anak umur 18 tahun sebesar ini ya masalahnya gitu loh. Akhirnya gue bilang, makanya itu sistem yang gue jalankan sampai sekarang. Kalau tugas gue udah terlalu banyak, gue cuma punya ngomong, jalanin aja dulu, pelan-pelan jalanin sampai selesai gitu kan. Akhirnya sampai saat itu ya singkat cerita, Putra Indonesia pokoknya lu berangkat, kita semua yang handle tugas lu semua di kampus. Jadi gue berangkat Putra Indonesia, puji Tuhan lagi gue juara 1 di sana. Akhirnya 2 minggu lagi gue berangkat internasional, udah gue atur selama 2 minggu itu, gue berangkat ke Mr. Global di Thailand. Kurang lebih ada 34 negara di sana, ya 35, 36 lah. Akhirnya di situ gue paling kecil sendiri juga, paling kecil yang mendapatkan peringkat 6 besar waktu itu. 10 besar ya? 10 besar, tapi kalau di ini jadi 6 gitu. Nah akhirnya ya di situ gue bersyukur banget sama Tuhan, bukan juara 1, bukan juara 2, bukan loser. Soalnya kalau gue udah unplaced, 16 besar nggak masuk, pasti gue pulang tuh dikatain sama pageant gitu loh, unplaced lah, bla bla bla. Itu sakit hati banget bro. Itu bakal sakit hati banget. Karena kenapa dulu? Kalau gue unplaced menurut gue wajar. Kenapa? Karena perut gue tidak six pack pertama. Inggris gue nggak begitu bagus, tapi bisa ngomong gitu loh. Yang gue andalkan cuma satu, ramah aja ke semua orang gitu. Orang Indonesia tahu orang Indonesia ramah, jadi gue panggil aja semua orang gitu loh. Di situ drama, semuanya terjadi di situ. Mau apapun gitu kan. Lu mesti siap cuma pakai collar gitu. Waktu itu gue punya cewek gue bilang nggak seneng kayak gitu, mungkin mau putus kali. Gue nggak tahu juga, katanya nggak enak dilihat keluarganya. Tuh tekanan semua bro, tekanan anak muda adalah di situ. Gue show tuh cuma pakai collar doang bro, tlut gitu di depan panggung, terus di live gitu. Collar segitiga atau gak? Iya. Gue sempet lihat sih cuplikannya kan, lu sempet Gue juga kan? insecure banget anjir. Gue tuh ya sama temen gue punya temen Irak. Dia umur 19 tahun juga sama gue kayak gue. Dia bilang gimana caranya ya supaya perutnya pakai kontur. Badan dia enak bro di kontur, nggak kenapa-napa. Badan gue di kontur, kalau salah langsung merah karena kulitnya putih. Jelek banget, disuruh diketawain anjir. Gue bilang nih badan gue gimana? Gila banget sih bro. Emang saat itu badan lu belum six-pack? Cuma buff doang tapi nggak six-pack. Oh oke. Nggak tahu, dia bilang suruh atur makan kan. Waktu gue cuma 2 minggu buat berangkat. Kenapa Pemain Putra Indonesia kenapa nggak diawalin dulu supaya gue punya persiapan, gue bisa nge-gym sampai six pack gitu. Gue cuma punya waktu 10 hari, itu pun nggak cukup bro. Waktu 10 hari itu gue harus ketemu sama Daniel Mananta waktu itu, karena gue minta support baju. Followers gue nggak tinggi banget, nggak ada yang lirik gue. Jadi untuk gue survive di sana 2 minggu, gue harus pakai baju-baju yang bagus kan. Baju-baju bagus itu nggak bisa gue dapetin uang cash. Tapi justru ya bro, yang gue bisa lihat dari cerita lu tuh, kayak kadang opportunity kita emang bisa dapet di tengah jalan.
Yes. Itu either lu mau ngambil atau tidak. Nah, kayak lu sekarang kepepet kayak gitu, itu mental survivor lu tuh tinggi banget. Jadi lu oke, let's say deh lu mau masuk Putra Indonesia, lu udah iming-iming lu bakal masuk 2 bulan lagi. Lu akan persiapan semua kan. Yes. Malah menurut gua secara mental lu nggak akan bisa komplis lebih dibanding yang lu akan di-push ini. Makanya karena itu. lu ngelakuin itu bukan 100%, bro. Yes. Lu udah banyak malu bla bla bla, lu 200-300% lebih. Makanya waktu 2 minggu itu gue bilang gue udah sehancur ini, kenapa gue nggak hancurin lagi maksudnya? Iya, nah itu Udah- mentalnya selalu diasah kalau kita lagi susah. Lu bayangin bro, udah akhirnya tuh gue berangkat ke internasional, itu gue bawa 3 koper bro. Intinya kalau yang bener, pageant yang bener adalah ketika lu menang, si pemilik regional ini sudah banyak link, sehingga lu baju sudah disupport, semua sudah disupport. Kalau gue ini tidak, gue sama Karda gue cari siapa yang mau support gue. Gue masih mau dari Mananta, canting hijau, baju-baju batik sustainable, gue masih inget banget. Itu semua gue cari link sama Kak Arda waktu itu. Gue masih kuliah, Kak, gimana Kak? Teman-teman gue di kampus, waktu gue 2 minggu gue bilang, nih Aldi nggak bisa konsen, mata gue hitam semua di sini bro. Karena gue tidur cuma 3-4 jam doang. Gue pulang nggak bisa urusin kuliah, gue pulang harus ngafalin si talent gue, kan harus talent. Gue belajar main gitar, lagu apa yang harus gue show. Jadi gue cari les, kursus untuk les gitar gue. Abis itu gue harus lihat lagi bahasa gue harus dilatih, badan gue harus dijaga. Abis itu baju tuh harus, jadi gue abis pulang kuliah jam 3:30, gue langsung diantar sama Karda, kita ketemu sama Canting Hijau, baju apa, meeting sampai malam, pulang jam 12, 7:30 kuliah lagi, terus kayak gitu selama 2 minggu. Akhirnya sampai kayak gitu, udah pas sampai di situ mau berangkat, gue udah angkat tangan bro. Kenapa? Make up gue belum ngerti. Lu kalau lihat foto gue tebel banget anjir make up gue. Gue sampai nggak ngerti lagi gimana. Terus kalau gue udah nyampe di airport, terus gue harus gimana? Gue nggak ngerti sama sekali bro. Terus nomor gue harus diganti apa? Nggak ada persiapan sama sekali. Intinya gue hanya waktu itu gue sempat ada masalah juga sih. Ibaratnya gue menang, tapi gue mau berangkat nggak dibayarin. Gue disuruh bayar sendiri. Oh ya? Itu kegilaan pageant sih. Emak gue yang marah. Tapi emang normalnya begitu atau? Ya kalau lu menang atau lu dikasih hadiah dong. Harus. Ibaratnya kalau lu kasih hadiah ya tanggung lah gue internasional. Masa gue bayar sendiri? Terus? Akhirnya sama gue yang maju di situ. Kalau Aldi tidak dibayarin, Aldi tidak berangkat. Takut lah. Siapa mau ganti gue winnernya untuk berangkat? Akhirnya sampai saat itu baru dibayar. Intinya di situ perjuangan gue sama Karda di situ. Karda gila. Berarti Karda lihat lu dari bener-bener nol juga ya? Karda lihat gue dari polos dan nggak ngerti apa-apa. Ya anak kuliahan polos gitu. Makanya gue ngelihat temen anak-anak Karda yang sekarang polos-polos. Ya lihat gue waktu dulu kayak nggak ngerti apa-apa, pageant apa sih gue harus ngapain sih, itu gue. Ini penting sih menurut gue, cerita lu tuh harus si teman-teman ya, maksudnya orang-orang itu tahu, karena di luar yang lu share itu semua hanya kesuksesan. Mungkin banyak orang nggak tahu karena gue memang nggak pernah cerita kayak begini. Iya, karena menurut gue ya kayak banyak followers lu tuh yang kayak gila, Kare keren banget, Kare kok bisa kayak gini, bla bla bla, semua orang kan nggak tahu kerja keras lu itu. Ya mungkin semua orang juga kayak nggak pengen tahu, orang cuma mau tahu hasilnya doang. Harus kasih tahu lah, karena menurut gua lu bisa sukses ini semua itu karena kerja keras. Jadi maksudnya poin dari yang lu share ini menurut gua yang bagus untuk mereka adalah lu kalau mau ribet, intinya lu kalau mau jadi orang hebat lu harus bisa ribet. Iya, harus berani ribet dan menerima semua konsekuensinya, karena nggak akan mudah. Menurut gua lu bisa aja memilih untuk hidup enak aja, nggak usah ikut kuliah nyantai, ya gak sih? Iya. Ya mungkin clubbing atau kan nggak tahu kan. Gue tetap ada clubbingnya sih waktu itu. Ya udah, itu kan pilihan lo. Nggak, karena gue penasaran aja dan gue bilang gue harus ke clubbing ini. Maksud gue cobain. Gue pernah clubbing sama mak gue juga. Oh iya. Maksud gue lu kan ada poinnya. Kalau clubbing lu ingin mencoba sesuatu. Tapi lu ada tujuan juga kan di hidup lu. Gue nggak mau sampai kayak anak muda. Ya gue juga dulu kan kuliah di UPH ya, banyak lah. Kalau yang gue perhatiin temen-temen gue tuh semua, makanya gue tuh dulu kupu-kupu bro. Kuliah pulang. Karena ya itulah, balik lagi yang kayak cerita gue dulu, hidup gue ya keras lah. Gue gak mau jadi orang biasa aja. Yes.
gue bisa aja kayak nyantai aja sama temen nongkrong, buang waktu, buat apa gitu loh maksud gue. Yes. Gue sekarang gue pikir kita masih muda, masih banyak nih. Tapi waktu gua 19 tahun lu lagi ada di Cina kan? Iya kayaknya gue di Cina deh. Lu 19 tahun, gue lagi ngapain? Lu lagi di Cina lagi. Iya. Yang itu Ya, lagi fucked up itu. Lagi fucked up juga gue. Sama lah. Cina, aduh gue gak enak banget sama bokap gue. Jadi waktu itu gue di Cina tuh harusnya setahun bro. Gue Iya. setahun, tapi gue cuma minta 6 bulan. Gue minta bokap gue pulang. Kenapa? Karena gue sadar waktu itu bokap gue bayarin gue tuh udah, maksudnya udah kayak lu mau sekolah di Cina, ya udah lu sekolah, dan itu tidak murah bro, kayak puluhan Iya. juta. Uang jajan gua aja saat itu 6 juta at least loh minimal. 6 Yes. juta di situ. Nah, kerjaan gua ngapain, Bro? Bolos. Makanya, Clubbing. kayak nggak sesuai sama mimpi lu Iya, jadi. iya. Jadi dari situ gua juga belajar sih. Nah, di situ gua tahu bahwa gua dewasa. Itu umur 19 tahunan kan? Sama kayak Lucu, Bro. Gua clubbing ketahuan nyokap gua anjir. Terus? Gua nyoba-nyoba clubbing di Shanghai. Nah, gue clubbing goblok bro, dulu masih pakai Bolt BlackBerry. Ketelepon bro. Lah, bisa ketelepon. Makanya gue gak tahu itu gue ketelepon besokannya. Nyokap gue pinter kayak ajak makan, ajak makannya tempat makanan Thailand ya, apa itu makanan favorit gue dulu. Terus Di situ kan dikasih comfort dulu sama nyokap gua minta. Oh gitu? Iya. Gila. Gue enak makan, terus tiba-tiba ditanyain, kamu kemana? Mati gua. Tapi pada akhirnya kayak gua ngaku, terus sebenarnya nyokap gua nggak marah, cuma ya jangan salah gaul aja intinya. Mencoba mah nggak apa-apa. Gitu. Ya lanjut udah, bro, lanjut ya. lanjut ke lu ketemu gua nih. Inti gue selain dulu ya. Intinya gue selesai, akhirnya gue berangkat dan akhirnya gue pulang. Di situ pas gue pulang gue peringkat 6, gue puji Tuhan banget karena kalau gue juara mungkin urusan gue pasti ke luar negeri dan gue pasti nggak fokus sama kuliah gue. Kayak Tuhan kasih gue jawaban. Setelah perjuangan lu gue kasih enak dulu, berjuang dulu, tapi lu tidak dipermalukan di orang-orang. Jadi lu tidak unplaced. Jadi lu pulang, gue aneh banget bro. Gue pulang, gak ada pageant lover yang ngatain gue bro. Gue tuh pulang tuh takut banget bro. Takut dikatain karena gak menang gitu loh. Kan mulut-mulutnya gila-gila semua bro. Kalau udah ngejulit, very julid bro. Oh ya? Waduh, emak gue aja. Emak gue yang gue di Thailand lagi karantina, emak gue bikin akun 3 kali gue buatin di Thailand pas gue selesai. Karena emak gue liat gue dikatain, liat gue dikomentarin, emak gue gak seneng, dikatain lah. Akun-akun itu, emak gue diblokir 3 kali akun itu gue buatin, semuanya diblokir. Jadi tapi pas gue pulang nggak ada yang katain gue bro. Itu gue amazed banget, kak. Aku kan badannya nggak sebagus orang-orang yang pelaku pageant lain, kok kenapa nggak ada yang ngatain? Karena gue nggak tahu itu kebaikan pageant lover yang membuat gue sampai sekarang. Respect kali bro. Mungkin respect karena gue masih kecil atau Iya, lu masih kecil, lu bener-bener botak, Nah. nggak ada experience. Akhirnya pas gue pulang, akhirnya gue lanjut kuliah. Di situ gue udah pikir gue pengen usaha, karena di situ gue pikir gue lagi panas-panasnya. Plus gue pulang, gue putus sama cewek gue. Berarti pas kita ketemu tuh nggak lama udah lama lu menang atau? Karena waktu gue pulang itu baru dimulai pekerjaan gue. Oh, Di situ gue mulai. Ivan Gunawan lihat gue pas gue udah pulang, atau Ivan Gunawan lihat gue pas gue sebelum berangkat, tau gak? Okay. Supaya gue disupport baju lah, disupport apa, ini enggak. Akhirnya dilihat situ, barulah di situ gue ada tawaran Elmen, ada tawaran semuanya, itu gue berjalan di sana semua. Okay. Dari followers gue 13.000 waktu itu, sampai gue naikin sampai 150.000 itu karena berkat konten. Intinya gue pertama kali dibilang nih. Ingat gue pertama namanya Cal Clothing, jualan baju lifestyle. Intinya dia kasih gue 2 juta. Dia bilang, ini buat gue bilang, gue gak pernah mau ambil enak. Gue bilang, dari dulu gue sudah hidup susah, tapi gue mau konten gue berjalan di Instagram. 2 juta gue lever ke videographer. Gue gak dapet apa-apa, videographer yang kerja. Kayak macam Tony lah, kayak gitu-gitu. Semua gue bayar. Gue bilang, gue udah terbiasa hidup susah,
sekarang gue mau susah-susah lagi. Apa yang gue dapat dari luar, gue mau pakai sampai sekarang. Jadi di situ gue jalan full, ternyata banyak yang tertarik di situ. Ivan Gunawan, terus gue bilang pageant gue sudah dapat, gue mau ambil portfolio. Jadi dulu cita-citanya gue pengen jadi pembicara bro, pengen bisa ngomong lah gitu. Jadi kalau gue ngomong gue open minded karena gue punya banyak pengalaman. Jadi dunia modeling gue habisin semua. Main Fashion Week, Jakarta Fashion Week, Plus Indonesia Fashion Week. Yang nggak pernah gue show adalah IFW sekarang. IFW adalah yang membuat gue bikin Java sekarang. Intinya itu. Intinya gue jalan-jalan gitu. Akhirnya gue pikir gue demen tulis. Oke, akhirnya di situ gue putus sama cewek gue singkatnya. Karena mungkin kelamaan ya gitulah, kelamaan jauh akhirnya gitu. Disitulah gue pikir anjas gitu. Gue pengen cewek ini nih sampai gue menikah, udah gue set the goals bro. Set the goals sampai gue nikah tuh sama dia. Gue pacaran 7 tahun, gue udah sukses gini-gini, dan akhirnya apa yang gue harapin kecewa bro. Bayangin gue pulang, gue langsung ujian semester, terus gue lagi galau, lagi putus gitu, putusnya putus banget, bingung banget, kenapa gue pulang stres lagi gitu loh. Pulang, tapi di situ pas gue stres-stresnya, semua orang bro, yang yang bukan teman merasa jadi teman gue bro. Gila teman gue, kayak pengen gue kata anjing gitu. Ngapain lu kemana, dari dulu mana semua, sekarang lu lihat-lihat gue kayak memuji-muji temen gue. Peres bro. Terus gue bilang temen-temen gue yang itu pada minta bantuan gue, minta postingin. Biasa kayak gitu, udah biasa. Akhirnya gue sortir aja yang benar-benar temen gue. Ya gue prioritas gangster lah, teman-teman gue yang gue bantu. Ya, yang kemarin lu mau usaha dia bantu. Iya, lu mau usaha apa? Yuk gue posting gitu. Gue lagi panas-panas ya Instagramnya. Akhirnya pas sudah kayak begitu ya udah, gue lanjutin konten gue segala macam. Ya akhirnya gue pikir, gue bilang gue mau bikin baju, jualan baju, karena itu mimpi gue udah bikin, tapi ada batiknya karena gue local pride di situ. Gue udah beli batik Solo di Blok A Tanah Abang waktu itu. Akhirnya pertama gue lihat, gue nggak tahu ya ini awal gue nyambung sama lu, padahal gue nggak kenal sama lu. Karena batik kan sebenarnya. Karena batik. Karena konsepnya awal gue ceritain lo itu kan batik. Wah, batik yes juga. Karena waktu dulu gue udah mikir baju lokal, tapi gue pengen lokal dan lifestyle. Jadi orang kan tidak selalu soal olahraga, intinya itu. Gue mau kehidupan. Kenapa kehidupan? Dari segi bisnis adalah orang setiap hari hidup butuh baju yang bagus, bukan untuk olahraga doang. Akhirnya di situ gue pikir jalan-jalan, tapi gue bikin kayak gue nggak akan laku deh. Karena yang gue pelajarin di ilmu komunikasi adalah brandingin dulu badan lu, baru lu jual apa aja laku. Okay. Sampai saat itu baru gue bilang, oh ya gue punya Putri Indonesia sekarang. Dulu gue jualan baju. Dari umur 17 gue udah pengen jualan baju, tapi gue stopin. Karena gue pikir gue harus branding diri gue dulu supaya gue bikin apa aja tuh laku. Akhirnya sampai saat itu gue naikin branding gue sampai 100k. Gue bilang, sampai 100k gue baru berani jualan baju. Intinya gue bilang, karena gue gak mau jualan baju ecek-ecek, modal gue di sini semua gue tidak mau. Nah sampai saat itu berjalan, bertemunya lu. Gue udah bikin jaket di situ, jaket puisi. Iya, gue inget kok lu bilang jack kan. Nah, gue udah bikin jaket puisi, gue udah bikin sampelnya di Pasar Baru. Jadi itu di link awal kita tuh bukan di link sih, kayak gue kan minta lu jadi brand ambassador, kita tolong. Nah, lu ceritain gue, kan gue orangnya emang suka ngebantu ya. Yes. Kan lu bilang lu mau buat kemeja gini-gini, oh bisa, gue bilang. Ntar gue bisa bantuin lu kan. Awalnya kita cuma mau bantu-bantu aja, nggak ada lu pikiran. Bantu gua bantu lu. Terus lama-lama kayak kita bonding, kok gua lama-lama pikir lagi kayak ngapain nih orang dari nol ya. Iya, karena gua udah pikir gua harus mulai nol. Terus gua kayak lu ceritain gua kos lu kan terlalu tinggi kan. Kalau gua kan kayak udah tahu di dunia yang produksi itu terlalu tinggi waktu itu. Gua bilang kayak kita bisa cari deh yang lebih apa? Awalnya kita masih sama-sama ego, lu nggak mau kasih tahu produk lu, gue juga nggak mau kasih tahu produk gua gitu loh. Yang penting gua sama-sama support aja gitu kan. Terus lama-lama kayak udahlah, gua sedikit transparan sama lu, gua bilang bla 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 kayak gini. Nggak tahu kenapa bisa awalnya kita kerja sama ya, gua. Awalnya lu udah ngomong visi lu tentang local pride bla bla bla, tentang ada batik, tentang masalah hubungan hidup lu, history lu. Menurut gue itu hampir sama seperti gue, cuma bedanya lu langsung maju terus nggak laku, lu jual produk lu nggak laku,
gue branding dulu. Iya. Baru gue jualan baju. Intinya lu nge-step yang pada sebenarnya lu lupa branding diri lu dulu. Nah, gue udah branding diri gue dulu gitu loh. Jadi awal gue liat lu tuh, lu olahraga banget nih orangnya. Ya. Masa buat kemeja gitu menurut gue nggak masuk menurut gue. Dulu pesan gue adalah gitu. Gue ngerti, cuma dari segi visi gue melihat lu tuh besar banget nih di sportwear, udah pasti. Makanya dari situ gue ambil omongan kan, kalau nggak salah gue yang mulai ya, gue bilang kita bonding 6 bulan dulu ya. Iya. Olahraga Evan. Habis itu kan gue setelah pikir terus gue akhirnya gue memutuskan untuk ngomong sama lu kan, lu mau gak jadi Iya. Soalnya gue juga udah mikir juga tapi kayak takut gitu kan. Akhirnya lu bilang kan, sebenarnya gue juga udah mikirin Jul. Iya. Tapi gue bilang tetap gue dengan idealis gue juga tetap gimana cara supaya unik, nggak ada itu. Akhirnya gue pikir baju yang bertuliskan puisi di Iya, belakang. makanya gue menggabungkan ego lu dan ego Oh ya, gue selalu aja kenapa gue suka puisi di situ karena gue lagi galau banget kemarin yang waktu itu cewek, gue takut banget di situ. Gue takut berubah jadi nggak demen cewek gitu. Gue hanya bisa ngomong, tapi itu tidak bisa karena lingkungan lu kan. Iya. Karena lu takut kan sebenarnya. Takut mau ngomong juga takut dia memberikan gue feedback yang sebenarnya gue tidak mau, akhirnya terpengaruh. Gue nggak mau. Yang bisa gue salahkan siapa? Kertas bro. Gue tulis di kertas apapun isi hati gue. Sampai saat itu gue merasa nyaman di kertas. Gue merasa nyaman nulis. Gue merasa nyaman. Disitulah gue tulis puisi. Nah barulah muncul Jack. Ya Jack. Gue pesen kopi atas nama siapa? Jack. Apa Jack? Ya, tapi kan? awal kita kerjasama juga nggak ngomongin share juga ya, pokoknya Enggak, kita ngomongin collab dulu. Gue nggak ngomongin Java sama sekali kan. Intinya gue bersyukur banget lah bisa ketemu. Intinya gue juga takut sama lu udah ngomong tentang masalah hidup lu gini-gini. Kan kalau dari segi gue kan nggak seharusnya bodo amat lu mau ada history apa kek. Yang penting lu sama gue sekarang, urusan lu sama gue. Bisa aja lu lebih cia gue lagi apa namanya, Iya. lu ini gue lagi lebih ini lagi. Cuma gue pikir adalah di sini gue udah kuat branding gue. Ibarat lu kenapa-napa, gue nggak peduli duit. Iya, itu. Lu akan jatuh-jatuhnya. Itu pikiran jahat gue waktu itu. Makanya gue waktu itu udahlah nggak usah banyak ngomong dulu, kita lakuin dulu aja. Collab, demandnya banyak kan. Gue juga kaget. Waduh, lumayan kan. Ya lumayan, walaupun tidak sesuai ekspektasi. Sebenarnya enggak sih, gue sebenarnya lihat pas kita collab itu gue men-sense bahwa kita bisa partnership itu dari situ. Karena lu tuh nggak pernah mengganggu divisi gue lah istilahnya. Dan gue juga kayak gitu ke lu kan. Jadi dari situ gue berpikir ya kenapa kita nggak jadi tim aja gitu. Buat apa kayak berpisah gitu, kayak cuma collab-nya doang gitu. Makanya dari situ kita mulai kerjasama kan. Barulah kita posting yang ada apa itu perjanjian kita di perjanjian kita sampah banget. Ya coba kita berdua-dua yang Tapi tetap di atas materai aja. Iya. Ada salam hustlernya. Ya kalau teman-teman tak mau tahu ntar aja kita share. Ya tapi gue posting kok di feeds apa tentang kita tangan surat gitu. Ya dia sampai kayak gitu. Gua mau kita dari awal kita bertemu bego-begoan sampai kita tua mati pun kita akan tetap bego-begoan kayak gini. Itu sih bro yang gua belajar juga, kayak segala sesuatu tuh nggak perlu siapkan mateng-mateng. Ada opportunity apa lu kerjain, lu akan bisa figure it out di tengah jalan lu sih menurut gue. Makanya sekarang ini kalau orang-orang nggak tahu ya, lu bilang ya yang kita ngomong dari model yang pernah kita hire gitu, katanya Java tuh kelihatan sudah besar, walaupun belum, tapi bukan besar banget tapi sudah dikenal. Lu inget kan awal kita packing di mana? Di rumah gua, di kamar gua sendiri. Stok gua sebelah kamar kosong. Kayak bingung, orang-orang bilang tapi Java dikenal kok, tapi orang-orang nggak tahu yang kita kerja tuh cuma 2 orang kita aja. Iya, jadi gini bro, kalau dulu tuh Java orang emang sudah percaya mau bahan gua bagus. Tapi entah kenapa gua kurang branding, jadi orang tuh kayak kurang gengsi. Lo ngerti gak sih? Kayak sekarang kan kita gengsi udah lumayan. Orang mengaku Java S ya udahlah gue Java S nih gini. Kalau dulu Java S siapa sih? Apa sih? Cuma dia tahu oh bahannya bagus sudah. Kayak cuma lewat loh, lu ngerti gak? Itu ya, makanya lihat kenapa lu cupu dalam hal itu. Iya, makanya kan gue pikir gue semenjak gue partnership sama lu tuh gue bener-bener bisa expand diri gue
lebih dari yang gua mengerti gitu loh. Makanya gua tuh selalu percayain lu soal marketing, branding karena emang lu jagonya di situ. Dan gitu juga dengan lu melakukan gua kayak Gue kasih lu PR terus. Iya, Gue mau lu bikin ini yang merasa lu nggak mungkin. semuanya mungkin bro, Ya buat kan? gua nggak ada yang nggak mungkin. Makanya gue mau lu bikin sapu tangan, gue mau lu bikin topi. Iya. Lu harus. Makanya sempet cerita juga waktu itu kita udah sebenarnya juga lumayan abis Jack emang lumayan sukses, abis itu lumayan turun ya. Yes. Karena kita transisi mau ngebuat si Vol One nih lumayan ya bro, Okay. lama dan duit kita keluar lumayan banyak. Dan akhirnya kita sempet stuck juga karena corona kan. Nah itu dia, gue mau lanjut ke corona tuh. Pas corona kita sempet fucked up juga ya. Makanya intinya sefakta-faktanya gue sama lu, gue tuh tetap tidak merasa in the low banget gitu. Karena memang ya itu tadi yang kita udah ceritakan ini pengalaman. Kasih tau aja bro, pas sebelum Vol One kita udah keluar semua itu duit terakhir di Java tuh cuma 600.000 ya bro. Yes, Ingat gak? karena kita udah endorse sana, Iya. bukan endorse bikin video. Iya bikin video. Nah, Sisa 600.000. gue juga sempet argumentasi sama dia karena gue terlalu ego untuk maksain nge-launch di Vol One di Iya. pas corona lagi bulan 3 kemarin. Bulan 3 ya. Iya. Nah dari situ yang kita mulai sebenarnya gue dalam hati Sebenarnya bukan ego di lu, kita ngomong karena kita jarang ketemu tau gak? iya. Kita nggak bisa meeting karena kita belum punya kantor waktu Iya. itu ya. Asalnya ya mau gimana lagi? Karena gue pikir kayak apalagi nih amunisi kita udah keluarin semua, tinggal launch doang gitu. Tiba-tiba corona, Iya. kan kesel kan? Corona, terus gue tetap ego gue masih tinggi tuh. Kayaknya launch Dedi nggak apa-apa. Nah tapi lu masih yang yakin lu. Karena gue lihat junjungan kita itu semua dikatain. Iya. Saat itu kan Iya. referensi kita tuh semua dikatain karena kayak lu lagi corona lu malah Cari keuntungan. Iya, Bahkan cuma dia bikin masker Fakovit anjay. Nah, itu bro. Anjas. Awal gua tuh kepikiran buat masker, lu juga nggak ngomong gua kan? Iya. Gua kayak dilewat terus. Apa sih kok nih orang buat masker ya? Apa sih kok buat masker ya? Dalam hati gua tuh kayak apa gua masker enggak jul. Lu emang bisa ikutin WHO gitu-gitulah. Jangan ngasal lu, maksudnya gua nggak main-main nih. Kalau gue ciptain masker, Udah branding Java udah beda lagi Iya. kan. Gimana nih gitu kan. Maksudnya nggak mau ambil resiko lah. itu kita sempat idle stagnan sebulan ya kurang lebih. Iya, ya. sebulan. Kayak gimana lama-lama kayak gue sempet stres bro. Enggak, gua senang lihat lu pas bro, gua udah gini dan udah ada sampel lah, tiba-tiba lu kirim gua. Nah ini baru gua udah merasakan tanda-tanda keaktifan kesuksesan Java Iya. Aesthetic tuh di situ. Tapi waktu itu kan posisi duit kita tuh 600.000, gue cuma bilang lu, bro, ini duit terakhir kita untuk ngebuat visual masker waktu itu kan. Ya, kita Sebenarnya gue udah hati gue tuh udah pengen buat masker tapi yang ngedorong pacar gue sendiri. Dari situ gue kayak oke. Gue langsung kontak pabrik hari itu juga. Nah itu yang gue belajar dari diri gue ya, bahwa opportunity yang gue bilang opportunity itu tuh lu nggak bisa menunda ya. Namanya menunda sedikit pun deh. Jadi lu harus execute itu juga. Dari situ mulai. Makanya gue nggak mau gue surprisein lu bro. Yes. Gue gak mau kasih tau apa-apa. Gue kontak tuh jam 12 Lu lihat siang. gue waktu itu, gue lagi di sisi gue mau bikin jus. Iya. Makanya gue ini partner gue udah mulai lose faith nih sama Java. Gak boleh. Gue udah cari duit yang lain nih. Di situ gue udah mulai yang jualan Iya. jus gitu. Karena di situ gue nggak tahu lu tuh bagaimana sama Java gitu loh. Gue pikir ya mungkin gue bisa jalan jus juga atau nanti kayak gimana, gue nggak tahu. Jujur Karena gue sedih sih bro. karena gue nggak tahu di situ. Gue nggak bisa ngomong lu juga karena satu sisi ya. Karena di situ gue lumayan udah nggak sependapat di saat lu Vol 2 mau dikeluarkan. Iya. Gue bilang ini pasti ada duitnya, mau nggak mau gue harus cari duit. Sekarang gue udah bangun Java, endorsan semua udah mulai gue tolak, udah alis. Gue dapet duit dari mana lagi gitu loh. Sementara gue banyak sesuatu yang udah harus gue tanggung. Nah akhirnya gue mulailah beli juicer segala macam. Makanya surrounding itu penting sih bro. Makanya itu menurut gue
step kita yang rancu. Tapi di saat kita sudah menjalankan itu dan kita sudah punya kantor, kita udah nggak ragu ke siapa-siapa lagi. Iya, jadi kita lanjut awal pembuatan masker itu, gue nggak tahu kenapa emang gue waktu itu berdoa, gue nggak mau ini hidup mati gue selalu bilang ke teman-teman gue, Java tuh hidup mati gue karena visi gue tuh sudah jelas banget di otak gue, tinggal gue execute di dunia asli gitu loh. Jadi mau nggak mau gimana pun ada problem gue pasti cari solusi terus. Makanya ya kebetulan gue dikasih surrounding yang bagus terus ya, disupport terus. Gue emang orangnya suka gitu kan, lu kalau sadar kerja sama gue tuh gue seneng aja, kepuasan diri gue bahwa gue ngebuat seneng partner gue. Makanya gue nggak mau info apa-apa. Pokoknya gue waktu itu gue bilang gue telepon deh, pokoknya 12 itu gue telepon pabrik gue bilang, Mbak ada nggak gini mau buat masker? Oh dia kebetulan dia buat masker juga. Wah gila, gue tenggat banget kan. Karena itu nggak sembarangan bro. Jadi dia udah ikutin standar lah ya istilahnya. Dia kan juga buat APD dan lain-lain pabrik kita kan. Nah dari situ gue pikir oke, bahan ada sekian banyak, tapi yang antibakterial kan bahan gue yang nggak laku. Yes. Itu gue kayak wow. Lucu ya, kayak maksudnya jalan Tuhan tuh lucu banget. Yes. Gue buat masker, gue bilang, gue langsung kontak lu tuh, gue telepon langsung, gue udah ada sampel, gue langsung kirim lu kan. Jujur gue pertama kali ngomong gue mau bikin jus tuh gue pas ngomong ke lu, gue tuh agak sombong dikit tau. Karena gue memberitahu bahwa gue tuh kesel. Oh iya. Karena gue tuh kesel, kenapa lu cuekin gua? Maksudnya kenapa gua ngomong lu undur, kenapa lu nggak ajak gua telepon, tau gak? Kenapa lu abis mau gimana lagi bro? Itu gua kesel. Karena sampai saat itu yang titik gua harus buat yang lain. Siapa tahu dia ke tabok sama gua gitu loh. Nggak, gue jujur sih waktu itu di saat yang corona masuk itu gue sempet pusing juga karena gue juga mau adaptasi kan. Gue orangnya paling nggak bisa diem. Kalau lu orang terdekat lu udah tau lah. Apalagi pacar gue sering gue omelin, bukan omelin, maksudnya gue ngedumel. Kok gue tiba-tiba stres? Kenapa lu? Padahal udah ada kerjaan, padahal gue lagi nyantai. Kok lu nyantai malah lu stres? Kayak gue udah kebawaan aja kayak gitu kan. Nah dari situ gue kayak bingung aja, kayak frustasi, bisa dibilang frustasi sih. Karena kita udah keluarin sekian banyak duit untuk marketing gila-gilaan, tapi istilahnya media kita tuh di stop, dibuat distract karena corona ini kan. Jadi ya gue juga sebenarnya takut, cuma gue dari dulu akhirnya ya singkatnya aja ya, singkatnya ya lu jalan masker, tiba-tiba dalam beberapa waktu siapa yang Gubernur Bandung bilang masker kain tuh udah harus dipakai. Iya gila, pas banget. Gila gue bilang, gila itu masker kita. Menurut gua itu banget. Terus gua langsung pikiran Java Mesh. Nama Java Mesh. Pokoknya gua nggak mau keluar apalagi Java Mesh bro. Sampai sekarang orang kalau masker kita bukan masker Java Mesh. Semua orang tahu Java Mesh. Dari situ gua bilang udah nggak usah muluk-muluk lah, 1.000-2.000 juga. Nah begitu gua pikir lagi, lu tuh dari segi keuntungannya 1.000 gitu. Gua bilang nggak bisa. Gimana caranya supaya kita tidak dikatain lagi sama orang? Campaign beli untuk mereka. Jadi kita turunin margin kan untuk nge-support si Jadi kalau kita beli satu, orang lain bisa beli satu. Ternyata itu feedbacknya bagus banget. Pertama kita itu kaget gua. Produksi berapa? 500 doang ya? 1.000 bro. 1.000. Karena ikutin minimum quantity kan. Dan sekarang kita udah produksi berapa? Udah nggak tahu lah. 16.000 itu Java bro. Mesh. Java Mesh. Ya sama sekarangnya 20.000 lah sama Java. 20.000-an. Java Field Sport yang kita buat sekarang. Makanya dari situ mulai jam startnya kita. Emang mimpi kita dari kita bangun Jack itu udah mulai struggling kan. Karena nggak bisa nih Jul, masa gua selalu ke rumah lu nggak enak sama orang tua gua, stop gimana. Dari situ kita cari ruko. Sampai ruko pas zaman corona ya. Orang butuh duit, kita kasih duit. Nah sampai sekarang ya kalau lu tanya gua masih struggling, masih. Lu lihat rumah gua sangatlah jauh dari kantor ini. Tapi gua mau kasih lu bahwa ya emang pertama Amsterdam memang lebih murah juga Tangerang, dan kedua gue mau kasih tau lu bahwa ketika lu lagi down
selalu ada partner lu ini yang lagi bekerja keras waktu lu lagi diem gitu. Lu lagi diem aja di sini, gue tuh lagi nyetir, ban gue lagi bocor, gue lagi berusaha untuk kesini. Makanya ketika lu di sini lu nggak ada alasan buat lu nanya-nanya lagi. Betul. Nah gue tuh di zona tidak nyaman gue sekarang. Gue udah anggap Alam Sutra sama Sunter udah kayak jalan 5 menit, padahal mah 48 menit, hampir 1 jam. Dan kos yang tidak murah gitu loh. Dan gue mau pakai uang endorsean gue pakai untuk ini semua. Backup ini ya. Yes. Nah, itu yang gua respect sih, maksudnya kayak orang kirain kita udah banyak duit banget gitu, kayak wow udah punya ruko, padahal enggak bro. Bisa jual Java Field Mesh 100 ribuan. Emang bang rekening lu berapa isinya bro? Mau kasih tahu? Jangan lah. Pokoknya intinya orang tahu kita punya ruko, kirain kita banyak duit, sebenarnya enggak, kita cari gara-gara untuk bisa step ahead. Gue sama lu nggak pernah mau namanya nyaman. Intinya gue kalau gue bisa aja ya pakai duit kita 100 juta ya udah gue tinggal pakai pribadi juta, ngapain gitu loh. Cuma maksud gue balik lagi, kita bangun bisnis ini untuk apa gitu loh. Kalau lu mau cuma untuk kesenangan pribadi ya lu ngapain buat bisnis. Ini gue ngefans lah bro sama Java. Gue juga sih. Kayak bukan owner lah. Gue berasa gue masih kerja bagai kuda buat Java. Kalau gue tuh buat Java. Pokoknya intinya gue sama lo akan growing terus, dimana untuk tempat growing itu ngebuat kita untuk jadi growing itu, maksud gue lo nggak mungkin bisa comfort. Iya kan? Lu nggak comfort, lu jadi otak lu nyari solusi, ya lu growing gitu. Belum saatnya lah kita untuk nyantai menurut gua. Intinya gue pengen sampai tua ya kayak gini sih sama lu. Ya gue juga pengen desire-nya kayak gini terus, jadi goblok-goblokan, tolol-tololan ya. Ya kita kerja kayak gitu. Ya, sampai sekarang. Intinya itu sih. Ya, intinya lu ada pesan-pesan buat anak muda yang nggak ada kerjaan lagi nontonin kita? Biasa sih kata orang-orang enggak bro, kita biasa nontonin kita juga sebenarnya ada kerjaan. Dia cuma paling pesannya gue gini, kalau misal dia nontonin kita, otomatis dia mencari sesuatu juga kan. Dia dapat sesuatu, tolong aksinya dijalankan. Jangan kayak cuma nonton, lu termotivasi. Besokannya karena video 50 menit sejam ini nggak akan ada fungsinya ketika lo hanya mendengarkan tapi tidak bergerak. Ya biarkan nih dua bocah ini bisa menginspirasi dengan cara bocahnya kita lah ya. Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan. Gue hanya bermimpi gue menjual baju bukan membuat kita menjadi kaya. Ingat itu. Gue berbicara malu. Oke, kita bisa hidup dari uang Java, tapi gue pengen ketika terjual orang itu bisa punya mimpi apa dan dilakukan oleh Java. Istilah si Javanya kaya dulu lah, baru kita kaya ntar. Kuat banget, kayak otot gue. Iya. Kita lanjutkan ntar bro, baru stop di masker, masih ada part-part selanjutnya. Bagi teman-teman yang cinta Java yang pengen tahu gitu soal Java setting, cerita ini sangatlah penting sih. Ini kita benar-benar transparan sih. Kayak dulu gue suka banget sama Apple, tapi gue bilang kenapa gue harus suka sama dia dan itu mahal banget. Akhirnya gue belajar tentang brandnya dia, story-nya, dan akhirnya gue makin respect. Mudah-mudahan dari video ini teman-teman ya respect juga. We got your respect. Oke. Thank you so much. 3, 2, 1. Salam hustler.